kami ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Tuhan, kami serahkan bagian-bagian-Mu, awal dan tengahnya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba-Mu dalam menyampaikan firman hari ini, dari awal, tengah, hingga pada akhirnya, Tuhan memimpin dan semuanya ini kami serahkan dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama membaca kitab suci pada kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-52.
Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan geretak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta siap untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu, shalom. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saudaraku yang kekasih, bacaan firman Tuhan ini saya diminta oleh Gereja Injili Tanah Jawa Bulung Cangkring untuk njarwake. Njarwake itu bahasa Indonesianya apa? Menerjemahkan. Ngaten nggih? Njarwake. Menerjemahkan. Dengan tema nopo, Pak Toto? Berjuang untuk yang paling berharga. Nah, yang paling berharga itu apa gitu ya? Nanti akan kita bicarakan bersama-sama. Bapak Ibu, saya juga sampai ke tempat ini itu berjuang. Dari Jeruk Rejo itu sudah kemarin siang. Dari Jeruk Rejo akan menuju Bulung Cangkring, Cangkring ini itu mulai tadi siang. Kemarin siang. Lalu menuju ke Pakis. Bermalam di Pakis, transit di sana. Transit. Nah, di sana. Semalam suntuk, transit. Jam 4 fajar menyingsing tadi, saya mulai manasi mesin untuk saya buat jalan ke tempat ini. Kira-kira ya 10 menit. Lalu menuju jalan ke arah Pati Kudus. Sampai di perbatasan Pati Kudus saya berjuang lagi, telepon saudaraku ini, Totok ini, Pak Totok ini. Saya sudah di perbatasan. Lalu kemana saya? Dia katakan jalan terus 20 kilo. 20 kilo sampai Bangjo gitu kan. Elengku kok nek kono ora ana sik 20 kilo. Lah iku nek keblaso sih tak tempoi kan gitu. Saudaraku, tidak ada 20 kilo dan nyampe Bangjo. Lalu saya mulai diem di situ. Diem, saya lalu kemana? Walaupun saya sudah pernah ke sini tapi 10 tahun yang lalu. Tapi masih ada bahasa saya yang tertinggal di sini. Bu Ketua Majelis tadi masih ingat. Bahasa yang pernah saya sampaikan di tempat ini. Jadi eling loh, 10 tahun loh. Mana dek? Ayo dek. Kan gitu ya. Berjuang Bapak Ibu. Jadi sampai di sini masih jam 6 sampai sini.
wah masih ada sepeling waktu. Lalu saya tadi ditanya oleh Bu Ketua Majelis, sendirian Pak? Iya. Saya katakan, iya sendiri. Karena yang biasa saya ajak itu pergi ke pasar, tidak pulang-pulang. Ya. Lalu saya ada di telepon anak saya yang bekerja di Mardirayu dengan menantu saya, bidan Mardirayu, Mas Jeremia Seramat Adi. Itu Jeremia Seramat Adi namanya. Dia perawat di Mardirayu. Dia datang tadi ke sini, mapak saya di sini. Kemudian menantu saya dan cucu saya mungkin ada ya dibawa. Cucu saya Fania dibawa ke sini, itu cucu perempuan satu-satunya itu, yang mijil dari Yeremia Apia itu. Nah di sini jadi saya tidak sendiri Bu. Sekarang ada anak saya, ada menantu saya, ada cucu saya. Ngono iku sing krigenke sapa? Rak Gusti Allah, wong aku kok kono ya dhewe Dik. Bapak Ibu ini semua berjuang untuk yang paling baik, untuk yang paling berharga. Berjuang. Saya juga menjadi pendeta sampai emeritus ini berjuang. Dulu saya menjadi YMT. YMT-nya Mbak Mas Toto ini namanya Pendeta Sabdono, Sabdo Ono. YMT yang membawa tas. Itu YMT, kemana-mana ya saya yang bawa tas. Karena background saya bukan dari orang Kristen. Sehingga saya harus ngenger untuk menjadi orang Kristen, berjuang. Nama saya dulunya Parwi begitu. Ceduk lah. Parwi kok. Pak Toto ini masih manggil Pak Parwi gitu. Ya dhisik jenengku ngono Mas. Ketoke kurang keren jenengku. Terus tak tambahi 2 huruf SU Suparwi ngono. Ku ya berjuang gawe jeneng ngono kuwi. Saya memantes itu berjuang. Lari ngono menjadi orang Kristen lalu dibaptis dikasih nama Samuel. Apik ra? Samuel Suparwi. Ngono Dek. Nah setelah itu lalu sekolah teologi. Kepengen jadi pendeta, ingin menjadi seorang gembala, sekolah, lulus, lalu ditabiskan menjadi pendeta. Lalu saya punya gelar PDT, bukan pedet, tapi pendeta. Apira, Pendeta Samuel Suparwi, ngono Dek. Apik maneh mok Parwi ngono. Apik. Berjuang loh Bapak Ibu untuk yang terbaik, ojo malah saya elik, tapi harus semakin baik. Kemudian ditambah lagi gelar EM, Emeritus. Pendeta Emeritus Samuel Suparwi. Lho apik ra? Ngono Dek. Lalu ada satu gelar yang belum saya dapat Bapak Ibu. ALM nanti. Almarhum. Nanti itu nanti akan saya dapat. Itu nanti akan saya bawa. Sampai aku mati pendeta almarhum ngono, engko. Saudaraku, semua berjuang. Hingga sampai emeritus menjadi pendeta konsulen di berbagai tempat. Di Pejing, bukan Beijing. Pejing, Tulaan, Donorojo Jepara, Jangleng dan Selempung, tempat Mas Bagus tak kawin ke kae. Kemudian lalu di Pakis Tayu, gereja mewah itu,
mepet sawah. Itu jadi gereja itu lalu ke Sidomulyo, Jatipitra. Maka saya pagi hari ini membawa salam. Tak bawa ke tempat ini mulai kemarin dari GITJ Jeruk Rejo. Salam ini kiranya bisa diterima oleh saudara-saudaraku di Bulung Cangkring. Agar supaya saudara-saudaraku di sini juga diberkati Tuhan, gitu ya. Gereja yang kami layani di sana sampai Mirto sudah 1032 jiwa. Gede cilik. Kemudian ada salam dari gereja GITJ Pejing dan sekitarnya. Dan salam dari gereja Injili Tanah Jawa Pakis. Loh, ana pendeta kok nggawa salam semene kae. Kira itu adalah membuktikan bahwa saudara-saudara kita banyak, tidak sedikit. Di Bulung Cangkring ini sedikit, tetapi saudara-saudaramu banyak di tempat yang lain. Dan sebagai bukti Tuhan mengasihi sidang jemaat ini, saya dikirim ke tempat ini menggantikan saudaraku yang kekasih, saudara Nom Pendeta Suyito Basuki. Ngono dek, nek kok metune aku. Itu kan memang kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Saudara, bagaimana dengan firman yang telah kita baca pagi hari ini? Firman yang telah kita baca hari ini diberikan tema apa Pak Tato jelek? Berjuang untuk yang paling berharga. Yang berharga dan harus kita perjuangkan apanya? Pitakone kan ngono. Ana pitakonan kudu ana jawaban. Sing paling berharga iku apa? Dan mengapa itu harus diperjuangkan? Yaitu adalah iman kita ini. Iman kita ini yang harus kita perjuangkan supaya lolos. Supaya memiliki hidup yang kekal. Hidup yang tidak berkesudahan. Hidup yang penuh damai sejahtera. Nah, itu kita perjuangkan. Karena tidak semua orang Kristen bisa memperjuangkan imannya menjadi memiliki damai sejahtera. Saya itu pengalaman, Bapak Ibu, jadi pendeta definitif itu 40 tahun. Kawan dosa tahun. Beruh ya. Beruh. Beruh. Masih terus. Karena masih apa? Masih berdaya saya ini. Engko nek wis ora berdaya, supaya uripku iki wis dadi berkah kanggo wong akeh, ora kanggo aku dhewe. Jane ngene iki sing bener aku kopi ngono ya. Ndrok iku ya teruk. Teruk iku ya ndrok. Kan gitu. Lah apa ta ngono sing nom-nom. Malah Mas Pendito iki nom ngono. Wis kowe Mas sing anu ngono malah jane karekan ta. Tapi kenapa sik kerengkangan? Kayak gini. Ya iya, Tek. Kenapa? Karena masih berdaya. Hati-hati jadi orang Kristen yen isih berdaya. Isih ana kekuatan. Isih diparingi panjang umur. Jo sembrono terus mandek setruk malah. Nek mandek temenan, Dik. Lho aku iki lho. Kok terus mandek ngono? Wah, setruk kuwi kowe. Sauga. Gusti Allah lek iso, Dik. Ya anggere ngono.
Saudaraku, hati-hati menjadi orang Kristen. Ketika kita masih berdaya, perjuangkanlah imanmu. Supaya ono regane ing ngarsane Gusti. Ora mospro. Tidak sia-sia, tidak percuma. Gitu. Tidak percuma. Tetapi bermanfaat. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang tidak sampai bisa menjaga imannya sampai akhir hayat. Mau nih pada waktu jadi orang Kristen loh, puji Tuhan, ngono. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Blerek ngono. Itu ada aneh-aneh kok. Wong Kristen iku iso ngono, ana aneh-aneh ngono. Temenan iki, Dik. Aku ora blituki, Dik. Hati-hati. Temenan lho itu berkobar-kobar. Aku penditane melu seneng. Wah, iki kaya generasi kae. Generasi yang bisa diandalkan. Jebule malah blerek. Tekan kawinan wae ora aku sing berkati. Lho ngono iku piye? Tekan nikah kok ora aku sing berkati. Monggo muni haleluya. Nikah malah ya Gusti. Maca syahadat. Lek ora syahadate wong Kristen. Ngono iku. Bapak Ibu ngono lho lek kandhani. Kekristenan itu memang harus dijaga. Terutama imannya. Sebab itu ada waktunya. Untuk Tuhan akan memilah-pilah mana yang punya iman yang kuat. Mana yang tidak kuat, yang diumpamakan seperti pukat ini di firman Tuhan. Pukat itu apa, Pak Toto? Penjenengan kepala sekolah lu asalnya. Kerakat, ayo kerakat itu apa? Gimana Iwak? Dan alat itu seperti semacam cantrang. Yang dipasang di laut untuk menangkap ikan. Lah saya ini pendeta pinggir segoro, mulane reti rodoan. Mulane kulitku ireng ngene. Pendeta anggere sing ireng drendeng ngene iki. Iku sangkane kok pinggir segoro. Nah. Pukat itu dipasang lalu ikan segala macam ikan sampai ular saja kena. Ulo bedudak kena. Nek kene ulo enak. Aku tahu dhewe mangan ulo. Kono lho. Heeh. Ulo. Enak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pukat itu untuk menangkap ikan. Loh, kerajaan surga termasuk keselamatan dulu. Kok diupamakno kerakat sing nangkap iwak iku lho. Piye iku maksudnya? Ternyata Bapak Ibu, itu nanti ada petugas khusus yang ahli perikanan, periwaan. Untuk milah-milah. Ini ikan tongkol. Misalnya ya. Ini ikan tengiri. Ini ikan badong petro umpamane. Ini ikan apa gitu, dipilah-pilah. Yang baik-baik itu dikumpulkan jadi di satu tempat yang teristimewa, yang memang disiapkan untuk menaruh ikan-ikan yang baik itu, yang sudah dipilih itu. Kemudian sing elek-elek dibuang. Mbuh pakan bebek, mbuh pakan nopo gitu dibuang.
saudaraku, itu gambaran. Prasemon, perumpamaan. Bagaimana nanti di zaman pembangunan. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, Tuhan akan ngutus malaikatnya untuk milah-milah. Totok iku imane apik apa ora? Parwi ku pendhita ya apik ta ora ngono. Bu ketua majel ya apik apa ora, terus dan lain sebagainya, dipilah-pilah. Pamane, "He Totok, kowe iku ora pati apik. Nggonmu kene lho. Di sanalah kamu, di sanalah tempatmu. Ing kono kang ana mung tangis lan keroting untu." Ngono jek dibantah. Iku ora nek ndek untu, Pak. Nek sing wis sompong piye? Nek le mati iku jek ndek untu ya. Nek ora, saudaraku, ini hanya perumpamaan. Ing kono yang ada adalah tangis atau tangisan dan keretak gigi. Kekerot. Ngono iku kekerot iku menggambarkan sing pokoke ra kepinu. Jenengan emosi tau kerot-kerot ngono, gak nyautu. Wah. Glanjah kupingmu upamane. Ini ada satu lambang, sini ada satu perumpamaan, Bapak Ibu. Hati-hati. Kita menjaga iman dan percaya kita. Dunia ini teter, rusak gitu loh. Wah, aku nek ngrungokno iku. Wong sing sek apa? Wong sing sek wis duwe ilmu dhuwur. Ngomongane iku ora genah. Sampeyan delok ora nang dhuwur kono. Ngomongane iku wah. Ngono. Saudaraku, di era yang seperti ini bagaimana kita membawa, mengiring, mengkawal iman dan percaya kita yang berharga di mata Tuhan ini. Bagaimana kita mengkawal dengan baik supaya kita lolos sampai akhir hayat kita. Panjenengan nyuwun sedo umur pinten? Mangke kula dongakake dina iki. Ada yang mengatakan, "Pak, nggih namung kersane Gusti kemawon." Ada yang mengatakan, "Jangan sekarang, Pak." Ada yang membatasi, "Aja mbok dongakno saiki, Pak." Ada kira-kira. Memang misteri. Panggilan kita di hadapan Tuhan misteri, Bapak Ibu. Tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi paling tidak kita sudah mengkawal hidup ini dengan baik. Karena iman kita ini berharga di mata Tuhan. Panjenengan nate ngagem perhiasan mutiara. Ibu-ibu, mutiara. Ora mutiara jajanan kuwi ora. Mutiara niku lho. Nek niki akeh. Niki namine perhiasan tunggale. Nek wong lingaran niku badar apa, Pak? Badar kangelan. Misalnya seperti perhiasan mutiara itu didapat dari mana? Panjenengan pirsa? Kondi sumbere. Tambange nok ndi? Ya mbuh ngono ra kono. Kono mbuh ngono. Lah sing kono aku ora ngerti. Aku dhewe ya ora pati ngerti. Nanging paling tidak ada satu perumpamaan begini, Bapak. Mutiara itu didapat dari laut yang paling dalam. Yang
Paling dalam kundi ngono ya aja mbok takokno engko. Ya paling dalam. Tetapi di sana itu ada bukur-bukur besar itu yang dia apa itu namanya? Kerang-kerang itu ya. Kerang namanya kerang. Itu kalau cari makan kan membuka mulutnya itu. Membuka begitu. Ini perjuangan yang luar biasa kerang itu. Lalu pasir-pasir itu masuk ke sini. Kerang-kerang itu kalau digambarkan seperti saya dan Bapak Ibu sekalian, nangis penyu. Nangis penyu ku ndrewas mergo keblusukan pasir-pasir ini. Tetapi karena apa itu? Ilune kerang-kerang itu membalut pasir-pasir itu sehingga menjadi mutiara yang mengkristal. Dan mutiara itu menjadi nilai harganya luar biasa. Bisa menjadi perhiasan yang ada nilai rupiahnya itu tinggi. Itu didapatkan dan itu dari tangisan kerang itu yang membalut apa itu namanya pasir-pasir yang masuk ke dalam mulut kerang itu. Bapak Ibu, kita menjaga iman dan percaya kita kadang-kadang begitu. Sampai meneteskan air mata. Ono tetes sing loh. Karena begitu penderitaan yang digambarkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Untuk memperjuangkan kita, orang-orang yang berharga, yang ada nilai harganya yang tinggi di hadapan Tuhan, dan tidak harus dirampas oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Iman berharga itu harus diperjuangkan untuk kita jaga baik-baik dan jangan lengah. Karena kalau kita lengah, kita pasti akan runtuh, kita akan hancur. Semboyan tentara, Bapak Ibu, TNI, Angkatan Laut maupun Udara. Saya itu punya cucu perempuan, cucu dari anak kakak saya, itu dua-duanya ini jadi kowal, komando wanita Angkatan Laut di Surabaya sana, wedok-wedok. Dia punya semboyan begini, Mbah, saya jadi militer ini, saya harus ikut berjuang demi negara kita sampai titik darah penghabisan. Aku jawabku kanthi geguyon, kapan mbok penghabisannya aku? Wah, nanti sampai titik darah penghabisan, ini semboyan tentara. Lalu saya tarik bagaimana semboyan orang Kristen sebagai tentara Kristus. Maukah kita berjuang untuk iman kita sampai titik darah penghabisan? Jangan pikirkan saja tentang dunia ini, walau dunia ini penting. Ada nyanyian begini Bapak Ibu. Sing sugih ngadegno gereja gede, enggak napa itu gasang, pukatnya dipasang. Sini masuk. Ini ada Roh Kudus. Roh Kudus banyak di sini. Yo nek aku dadi wong Kristen iki wis Roh Kudus sing milih ngono. Wah aku dadi pendeta lingak-linguk kaya kethek ditulup. Rono tawa-tawa, kono tawa. Lah iki tawa apa? Darahku lalu ada timbul lagi gereja. Lalu ada lagi mungop-mungop. Iki lho sing paling apik, aku ora. Boh kono apik mbok ora kabeh karek panggawemu. Aku ngono nek panggawemu becik ya becik aku. Aku ora iso tawa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini
siapa yang dipermalukan? Ini saya bicara yang ada di tempatku sana, di Jeruk Rejo, boleh dicek di sana. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bangun. Sejatinya gereja itu siapa sih? Apa gedung ini ki? Ini adalah gedung bangunan. Bangunan yang ditempati orang-orang gereja, orang-orang yang bergereja. Gereja itu adalah saya dan Bapak Ibu sekalian ini. Gereja itu. Saya dan Bapak Ibu sekalian ini adalah tubuh Kristus, sarirane Sang Kristus. Bukan gedungnya. Ini sarana saja untuk tempat kita bergereja. Sarirane Sang Kristus, monggo kita sami tata rapi. Kita tata dengan baik. Supaya menjadi tertib untuk memuliakan Tuhan. Saya senang ini tadi. Dalam ibadah pagi hari ini, ibadah liturgi alternatif dengan tertibnya, penuh hikmat, penuh kesan-kesan ibadah di pagi jam 7 ini. Luar biasa. Itu ada dalam rangka menjaga iman dan percaya kita kawal. Mulai dari ibadah-ibadah yang ada dan yang diselenggarakan di tempat ini. Bapak Ibu, jangan pernah lupa. Jangan pernah lalai untuk mengkawal iman dan percaya kita. Karena iman dan percaya kita telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus dan berhasil. Dan itu agar supaya sampai di akhir hayat kita diberkati Tuhan, kita memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah